Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa? Oke, puji Tuhan kalau luar biasa. Kita kembali lagi, kita akan mulai ibadah live streaming kita ibadah sekolah minggu lagi, tapi dari YouTube. Kita akan memulai ibadah kita satukan pikiran kita, hati kita lipat tangan kita bersaat teduh sejenak, sambil menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Tapi adik-adik harus dengan yang sukacita mukanya, jangan yang sedih, tapi harus gembira. Ikutin gerakan teacher di depan ya. Kita angkat pujian ini, Hari Ini Kurasa Bahagia. Boleh sambil bertepuk tangan ya. Bersama saudara seiman.
kita boleh lompat, kita boleh tepuk tangan, kita boleh joget, kita akan menyanyikan lagu pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang seri. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria sekali lagi. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang seri. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria sampai di sini. Adik-adik boleh duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah atau mendengarkan cerita firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Tince. Tapi bagi adik-adik yang mau mengumpulkan persembahan, boleh datang ke gereja bersama orang tuanya, kasih ke Pak Pendeta ataupun ke teacher, atau boleh ke guru-guru sekolah minggu. Kita akan menaikkan lagu pujian kita kembali, Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas segala cinta kasih-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberkati kami, memberikan kami kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Bapa di sorga, kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau berkatilah pikiran anak-anak kami, Engkau berikan mereka hati yang mau mendengar. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa serta bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ya, Ibu harap hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Baiklah, kita akan membuka Alkitab kita. Kita berbuka dari Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 itu di kitab Perjanjian Baru ya. Kita akan mulai baca ayat 3 sampai ayat 9.
Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 9. Ibu akan bacakan. Mohon di rumah kamu perhatikan dan kamu dengarkannya. Dalam perikop Saulus bertobat ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kuperbuat." Ayat 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Ayat 9. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Baiklah adik-adik, tema kita hari ini adalah tentang siapakah engkau, Tuhan. Nah, di sini tadi ibu membacakan tentang Saulus yang bertobat. Seperti kita ketahui bersama, adik-adik, mohon diperhatikan ya. Saulus adalah orang Farisi. Dia adalah seorang yang saleh. Menurut Saulus, siapapun yang percaya kepada Yesus adalah penyebar dusta dan pantas dipenjara, bahkan dihukum mati. Ya. Jadi pada suatu hari Saulus pergi ke Damaskus. Dia di sana untuk menangkap para pengikut Kristus. Tiba-tiba suatu cahaya terang menyelimutinya. Dia tersungkur, terdengar suara Paulus. "Mengapa engkau begitu kejam kepadaku?" kata suara tersebut kepada Paulus. "Siapa engkau?" kata Paulus. "Tuhan?" tanya Saulus. Suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pergilah ke Damaskus, di sana kau akan mengerti apa yang harus kau lakukan." Begitulah bunyi suara itu kepada Saulus. Nah, kemudian apa yang terjadi adik-adik? Saulus bangkit, tetapi ia menjadi buta. Nah, di sini ya, Saulus menjadi buta. Kemudian teman-temannya membawa dia ke sebuah rumah di Damaskus. Saulus menunggu 3 hari di sana, tetapi dia tidak mau makan, dia juga tidak mau minum, karena dia sudah buta. Ya, sementara itu di tempat lain Yesus menampakkan diri dalam suatu penglihatan kepada Ananias. Jadi Ananias ini adalah pengikut Yesus, dia murid Yesus. Ya, kemudian Yesus menyuruhnya mengunjungi Saulus. Kata Yesus, "Ananias, pergilah mengunjungi Saulus, doakan dia agar dia bisa melihat kembali." Demikian perintah Yesus kepada Ananias. Tetapi apa kata Ananias? Nah, dia katakan seperti ini, "Tapi bukankah Saulus itu ingin menangkap para pengikutmu Yesus?" Dengan gemetaran dia menjawab Yesus ya. Tetapi kata Yesus kepada Ananias, "Aku mau memakai Saulus untuk memberikan terang ke seluruh dunia." Berarti di sana Yesus menginginkan pertobatan Saulus melalui Ananias. Nah, kemudian setelah Yesus berpesan kepada Ananias, maka berangkatlah Saulus menemui Ananias. Ya, maka dia berdoa bagi Saulus. Kata Ananias, "Yesus mengutus aku untuk mendoakanmu, Saulus, agar kau bisa kembali melihat," katanya kepada Saulus. Dan setelah didoakan oleh Ananias, maka Saulus bisa kembali melihat. Dan dia kemudian dibaptis dan Saulus bertobat.
Nah, adik-adik, di sini kita melihat bahwa ada perubahan dalam diri Saulus yang tadinya dari seorang penganiaya pengikut Kristus, dia sudah bertobat menjadi pengikut Kristus. Berarti ada perubahan, ada pertobatan di dalam hati Saulus tadi setelah didoakan oleh Ananias. Ya adik-adik ya. Nah, kemudian Saulus menjadi pemimpin gereja. Kemudian dia menjadi seorang rasul. Dia memberitakan tentang firman Tuhan. Kemudian dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, disinilah Tuhan mengubah hidup Saulus menjadi orang yang baik. Kemudian setelah itu dia berganti nama menjadi Paulus. Nah, begitulah ceritanya adik-adik, bagaimana Saulus bisa bertobat. Yang tadinya dia menganiaya pengikut Kristus, yang tadinya dia orang jahat, tiba-tiba dia bisa kembali menjadi pengikut Kristus. Karena apa? Di hati Saulus Roh Kudus bekerja. Nah, demikian juga dengan adik-adik. Adik-adik juga jika malas berdoa, jika malas ke gereja, jika malas baca firman, hendaknya juga adik-adik membuang rasa malas itu, menghilangkan rasa malas itu, dan bertobatlah. Supaya adik-adik nanti bisa menjadi anak kesukaan Tuhan Yesus. Dan adik-adik kemudian hari bisa juga menjadi contoh bagi teman-temannya di sekolah, di gereja, dan di lingkungan masyarakat. Nah, adik-adik, di sini Ibu ada sebuah ilustrasi ya. Ada seorang anak kecil ini, dia selalu ingin memegang sebuah lilin. Mamanya sudah katakan, ini kan lagi menyala lilinnya, mamanya katakan, "Nak, jangan pegang lilin itu, nanti tanganmu terbakar." Tetapi si anak ini tidak mau. Dipegangnya lilin itu, akhirnya tangannya terbakar dan dia pun menjerit, dia pun menangis. Nah, dari situlah dia mulai merasa berubah. Aku tidak mau lagi memegang lilin itu yang membuat tanganku terbakar. Seperti tadi cerita Saulus tadi, ketika Tuhan menghukum dia, matanya buta selama 3 hari, dia tidak dapat melihat. Akhirnya dia bertobat dan Saulus menjadi pengikut Yesus. Demikianlah adik-adik, kami juga hendaklah menjadi anak yang baik, anak yang patuh kepada Tuhan dan patuh kepada orang tua, dan juga patuh kepada bapak ibu gurunya di sekolah. Demikianlah cerita kita hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini Engkau telah memberikan firman kepada anak-anak kami. Kami yang menabur Tuhan, tetapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Biarkan Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja di hati anak-anak kami, agar firman-Mu dapat mereka lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa serta bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan berdoa Bapa kami, kemudian kita bernyanyi Bapa terima kasih. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, akan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan